Lu sama Doktif, apa yang nge-DM Doktif, ya Allah. Mandu kolektor nafkah cerai pemeras penipu itu disandang oleh si Bopeng Mandu. Wek gini dong, ada si pemeras punya nyali mention. Wek emosi nggak ada lagi yang bisa lu peres peng ya. Aduh, ini mah ketahuan udah kalah banget ini, Bo. Ya ampun Pitruk, lu udah kalah, lu beneran sama si Doktif, lu udah kalah jauh darimu. Ya ampun, bukan Pitruk, tanpa edit sudah cantik kok. Ini siapa? Bukan Pitruk. Ini siapa sih? Kayak familiar ya mukanya, ini siapa? Ih, siapa sih guys? Kok gigi ada gigi gitu ya? Kayak penuh banget giginya. Oh my god. Gayanya sih sukanya begini ya. Ini siapa sih? Bukan Pitruk. Ya ampun. Oh my god. Ini elu pas. Ini elu. Oh my god. Fitruk ya? Iya. Gitril, gigi ngetril. Aduh, belum sadar gigi ngetril, say. Giginya ngetril. Aduh, si Pitruk giginya ngetril. Ih, sumpah Doktif nemu aja deh. Doktif nemu di mana, Doktif? Ini yang katanya ngata-ngatain gue. Nih. Buset. Aduh ya Allah. Sumpah asli guys, gue kaget ngelihat ada gitril gitu. Giginya ngetril, saudara-saudari. Gigi lu ngetril. Oh gitril, giginya ngetril. Ih, kok ternyata giginya kayak gitu ya. Gue ada dokter gigi bagus tahu. Bisa bikin giginya lebih rapi. Iya, kayak gigi gue. Cantik kan giginya kan? Cocok banget kan? Sumpah guys, nggak nyangka ya ternyata ya. Terus apa lagi nih? Iya, suruh pasang behel, mams. Ember. Meledak. Nih. Jangan lagi ngeles bilang gak terima surat panggilan. Sudah 3 kali loh. Ini kesempatan terakhir kamu. Mending gak usah datang ya. Biar seru kalau sampai diseret. Terus kan gue tulis ya. Nih jadi Doktif. Tuh.
Udah datang 3 kali rumahnya, didatengin udah 3 kali, ya ampun. Terus gue bilang kan, dan ternyata dia ngebatasin komen guys. Komen dibatasin. Komennya dibatasin. Ya, sama si Pitruk alias Nepos. Terus kan gue tulis tuh, batasin komen, haha, gue bilang gitu kan. Si Nepos pede banget ngebahas-bahasin gue. Cuma lu manusia nih, lihat nih, tantrum dia guys. Nih, tantrum guys, tantrum. Tuh. Ya kan? Nih. dia klarifikasi dong. Pertama gue tanya siapa yang merasa suaminya gue ambil. Kedua, gue gak beruntung punya ibu, tapi gue sayang sama ibu gue. Ngapain lu klarifikasi? Terus ketiga yang paling penting, lu mandul. Bodoh amat. Udah bener, karena Allah gak pilih lu jadi seorang ibu karena sikap lu kayak dajal. Bodoh amat. Justru Allah sayang sama gue. Gak punya anak, siapa tahu anak gue kayak lu. Ya, andur. Andur. Udah ngelahirin capek-capek, punya anak andur. Gimana gak terselamatkanlah gue. Ya, Nepos. Ya, bayangin gak? Udahlah capek ngelahirin, meregang nyawa, 9 bulan di kandungan, diasiin, ya, dipiara, tuh gede-gedenya andur, yang menghina-hina, menyebut-nyebut gak dirawat, ditelantarin, emak gua begini begitu, jula-juli. Coba punya anak kayak lu, makam ibunya aja nggak tahu di mana, gilingan padi. Udah syukur alhamdulillah Eka Tinta Adinda Ani kayak lu Nepos ya. Sebutkanlah alhamdulillah gue nggak punya anak andur. Alhamdulillah. Tuh. Punya anak kayak lu andur malah petaka. Iya. Ada say jenis anak tuh andur, ada, yaitu si Nepos. Ngejelek-jelekin ibu sendiri di podcast. Lu pikir itu membuat kita suka gitu, seneng ngelihatnya? Enggak lah. Namanya orang tua itu kita jaga marwahnya. Apapun yang terjadi ya jangan di depan kamera, di antara keluarga sendiri aja. Lu mau marah-marah sendiri. Di acara ngadu sampai pura-pura nangis, air mata lu buaya kagak. Buaya. Iya betul. Sama orang yang ngelahirin tuh tahu diri lu, Pos. Lu waktu kecil kalau nggak dipiara mama lu jadi apaan lu waktu bayi? Oe, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum. Emangnya lu bisa minum sendiri? Kagak bisa. Yang paling penting lu madulita, bodoh amat. Yang penting gue nggak punya anak durhaka seperti kau. Ya, kita minum lagi. Iya, jadi batu. Iya. Gua nggak betul. Ya gue malah bersyukur alhamdulillah ngelihat ceritanya dia tuh. Lihat ceritanya si Nepos sama mamanya sendiri begitu. Apa nggak gue bersyukur gue nggak ada anak. Bayangin kalau gue punya anak kayak dia jadi apa guys, buset, ngeri, durhaka begitu sama orang tua, jelek-jelekin ibunya lagi kemana-mana di podcast, ibu saya begini begitu, gue bilang amit-amit coba bebe. Ngebayang gak sih lu punya anak lu dijelekin lagi, dibawa ke podcast sosok nangis, ngadu-ngadu, jelek-jelekin orang tua sendiri. Ngapain kayak begitu? Itu mah urusan intern, jangan lu bawa-bawa.
Ke media dong. Sampai nyebut-nyebut ibu begini begitulah. Amit-amit. Ngapain punya anak yang kayak lu? Ya mendingan gak ada anak, alhamdulillah. Dapat anak andur, ogah banget gua mah. Betul Emma, iya. Iyalah, Mamski mah orangnya realistis, say. Dan lagi pula kita kan orang beriman ya, dalam agama udah tahu kalau yang menentukan punya anak sama enggak itu kan Allah. Jadi ya kita seneng-seneng aja gitu loh, happy aja. Apalagi Mamski memang nikahnya kan udah tua kan. Sama Mas Bagus tuh aku nikah di usia 45, say. Ketemunya 42, 10 tahun yang lalu. Ya wajar lah kalau nggak punya anak. Mas Bagus juga udah tahu gitu kan. Dan lagi ngeliat kejadian-kejadian banyak di sekitar kita ya, tentang anak-anak yang bagaimana sama orang tua tuh, aduh ngeri juga gitu kan. Jadi kalau nggak untuk adopsi juga Mamski nggak berpikir ke arah adopsi juga sih. Nggak sanggup lah gue mendidiknya, jujur aja. Di dunia yang seperti ini gue nggak sanggup dengan umur Mamski ya. Mungkin kalau udah masih, kalau bukan udah, mungkin kalau masih muda masih ada tenaga buat ngurus anak. Kalau udah umur segini mah maunya yang happy-happy, say. Usia 52 kayak si Nepos itu capek aja hidupnya dia tuh. Nah usia kayak 52 kayak gua tuh maunya yang happy-happy aja, say. Tapi lagi kan gue 52 nih, pengen jalan-jalan. Kalau udah nggak ada peperangan, udah aman-aman aja, gue pengen ke Eropa. Gue kan belum pernah tuh pergi di mana selain Jerman Inggris ya. Kalau Jerman Inggris gue udah sering, malah kan dulu suami gue kan mantan gue orang Inggris. Gue pengen nyoba Itali. Ada temen di sana enak, pengen nyamperin ke Itali, temen gue. Apa sayang kayak 30 tahun? Iya usia 52 tinggal menikmatin hidup. Iya, gue nggak mau. Gue nggak mau. Udah bukan prioritas gue punya anak, ngerti nggak? Kayak gue sama Doktif ya, nggak tahu ya kalau Doktif kan udah 42 ya, Doktif 44 ya Doktif ya. Doktif kan 44. Gue 52 nih tahun ini ya. Doktif ulang tahun ke-44, Mamski ulang tahunnya ke-52 tahun. Dikatain mandul orang setua gua mah bodo amat. Bodo amat, nggak pusing, Bo. Kalau mungkin zamannya mungkin dulu yang umur-umur 35, 37, baru lu katain mandul, kena tuh. Kena, karena memang masih dalam tahap sedang berusaha mencari anak sampai titik darah penghabisan ya kan. Sekarang mah tinggal leye-leye sayang. Leye-leye. Ya. Gitu, say. Dikatain andur di umur 52. Iya syukur alhamdulillah. Nepos, lu kalau bisa kasih lihat sertifikat rumah atas nama lu, gua acungin jempol buat lu ya. Gak akan mungkin karena itu bukan punya lu. Gua tahu. Yakin loh. Itu rumah bukan rumahmu. Ya ampun. Kok bisa tinggal di rumah yang bukan rumahnya itu loh. Jelek-jelek gue, semuanya properti atas nama gue. Jelek-jeleknya suami gue, tanahnya dia itu ada berapa ribu hektar punya dia, nama dia. Kita mau, lu tantangin gue tunjukin. Wallahi gue tunjukin. Punya laki gua, punya gua, bukan punya orang kita embat, bukan. Ada yang punya laki gua, ada yang punya gua atas nama gue. Bener-bener atas nama gue. Rumah siapa jadinya itu, Mami? Mana gua tahu, yang tahu ya Nepos lah. Lu tanya sono ke Nepos, tuh rumah siapa, Pos? Ada deal-dealan apa, Pos? Gitu. Intinya tuh bukan soal rumahnya siapa.
Mana surat rumah atas nama dia tuh mana? Tuh, nggak akan bisa dia ngasih lihat tuh, nggak akan bisa. Karena emang bukan punya dia, say. Itu kan juga udah pernah di-spill sama NM dulu. Murka bodo amat. Gue nggak peduli orang murka. Lu bisa ngata-ngatain orang, gue juga bisa ngata-ngatain si Nepos. Dia ngatain gue mandulita, Dokti mandulita. Bodo amat, kita udah tua, say. Orang mandulita itu lu katain di umur 25, umur 35 masih pantas. Umur udah 44 tambah umur mau 52, jalan 52 dikatain mandul mah bodo amat. Bodo amat, jangan peduli. Dikatain mandulita, umur gue 52, bodo amat. Yang penting ada rumah, punya villa, ya, punya apartemen, itu paling penting. Punya laki, lakinya juga alhamdulillah sehat walafiat, masih tokcar gacor. Lakinya juga pengusaha, enggak dikejar-kejar ya, karena usaha nggak jelas. Alhamdulillah hidup tenang tanpa hutang, kerja halal, uangnya berkah, nggak dikejar-kejar sama oknum-oknum. Ngapain? Serem banget, ya Allah. Bukan laki orang, tapi laki single. Tuh, penting guys. Pentingnya ya mempunyai keluarga, berkeluarga, menikah itu dengan laki-laki yang single. Tidak berkeluarga di atas derita orang lain. Elu ngembat laki orang yang kecewa dan sakit hati itu sang istri, ya, sang istri tua itu pasti berdoa terus. Akhirnya apa? HNP lu geser, ya, HNP geser, pinggang keceklek, nggak bisa merasakan. Mungkin di awal-awal sebelum nikah, waktu lagi mau nyoba rebut laki orang, itu biasanya indah guys. Kenapa? Karena ada persaingan, adrenalin, mau ngerebut nih si Nepos nih. Dia udah yang tiap hari berusaha untuk gua akan ambil laki lu, terus dengan caranya berusaha untuk memikat, ya kan, memikat sampai dapet, sampai udah nanam saham duluan, sahamnya udah sampai gacor. Ya dong, makanya ada foto pernikahannya nggak kayak foto pernikahan Mamski. Kalau foto pernikahan Mamski kan perutnya rata ya, Bo. Nih. Say. Perut Eke rata ya, Say. Tuh. Foto pernikahan itu perutnya rata ya. Rata perutnya, Say. Enggak melendung, enggak buncit. Udah gitu juga suaminya masih single, seger. Ya, bukan suami bekas orang. Yang diembat, ya kan, yang udah didoain sama si mantan istri. Jadi melewat. Ya kan? Nggak ada yang kesel sama gue terus ngedoain, biarin, lu nggak akan dapet nikmatnya, lu nggak akan dapet. Nah, itu kan. Kalau gue kan suami gue bukan barang orang, say. Bukan. Jadi gue aman. Alhamdulillah, Eke aman, sayang. Ya, ini foto nikahan gue nih. Beda kan sama foto nikahannya si Nepos? Ya beda, say. Tuh. Ya. Lihat tuh. Apa, sayang? Diam ah. Mama lagi nyepil. Ini suami Mamski. Ya, tuh lihat. Tuh. Pantengin, Pos. Lihat, Pos, biar puas elu, Pos. Ya. Tuh lihat. Lihat perut gua. Rata, nggak ngejelendung.
Jadi indah dipandang, untuk foto kawinan tuh indah. Ya. Tuh. Tahu kan lu? Apa tuh? Screenshot apa? Ganteng bojone. Ya iya dong. Makanya kan si Nepos iri kan. Iri dong Nepos ngeliat laki gue. Ih. Pak, ngeliat laki gue. Iri lu lihat laki gue. Apalagi kalau ngeliat lagi holiday, gue sama laki gue. Cuco em. Tuh. Cuco em. Ya kan? Bisa nggak Nepos kayak begini? Nggak mungkin bisa. Iri lu. Iri. Tuh. Iya, nggak ganggu orang. Bisnisnya alhamdulillah lancar. Uangnya halalan tayyiban. Nggak ada kasus, alhamdulillah. Nggak ada LP, nggak ada apa, alhamdulillah. Laki gue orangnya nggak neko-neko. Mas Bagus tuh nggak neko-neko. Itu yang gue sangat suka dari laki gue. Orangnya pekerja keras, jujur. Mas Bagus itu tidak merokok, ya alhamdulillah. Sama kayak Mamski, kita berdua nggak ada yang ngerokok, kita berdua nggak clubbing, nggak minum alkohol. Beda ya gaya hidupnya, sorry aja. Dan nggak masalah. Mau lu kata berondong, memang iya berondong karena lebih muda usianya. Tapi kalau soal kerjaan, sorry banget ya. Laki gue sama lu, aduh, sama kerjaan yang gue tahu ya sebenarnya kerjaan lu tuh apa. Aduh, sorry, nggak, tidak satu level, beda. Kita duitnya insya Allah kalau dimakan badan itu membawa kesehatan, makanya mukanya awet muda, sehat, bahagia aja. Ya kan, jadi kalau misalnya lu mau bandingin kerjaan suami gue gitu yang lu hina-hina, wah begini begitu, aduh sorry, lu cukup lihat fotonya aja deh, kawinan kita fotonya kayak gimana, lu bisa lihat dari situ ya Nepos ya. Dan gue sama laki gue sampai sekarang berada di posisi seperti apa, lu bisa lihat itu loh kalau pengen tahu. Jadi nggak usah lu kata-katain gue, oh laki lu gini. Come on, kita berdua happy. Lu di mana, say? Yang gue denger LP-nya udah di mana-mana, yang gue lihat LP-nya udah di mana-mana. Ya masalahnya jute dedol, masalah ada ini pengeroyokan lah segala macam. Aduh, amit-amit nauzubillah min dzalik, jauh-jauhin ya keluarga gue, suami gue, dan gue dari permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang selalu berbuat sama orang lain jahat, menuai juga kejahatan juga. Itu udah pasti. Itu namanya hukum alam. Hukum alam itu. Lu bermain jahat, lu akan dijahatin orang. Lu nipu-nipu, lu akan ditipu orang lagi. Udah pasti itu harga mati. Iya, dia ngatain Mamski, mandulita lah, ngatain suami, apa tuh nggak kerja apa. Come on, faktanya gue berdua sama suami gue, tinggal hidup bisa nyaman, tentram, jalan kemana aja, nggak punya utang, lunas semua guys. Udah lama sekali lunas, memang kita nggak suka berhutang. Usaha sendiri, mandiri. Laki gue lancar usahanya alhamdulillah. Mau ke Bali ada villa, mau di Jakarta punya tanah, punya rumah, punya apartemen, santai hidupnya. Dan nggak butuh validasi juga. Mana teman-teman artisnya banyak. Teman-teman artis gue nggak usah disebutin semuanya tuh sak gudang. Lo wong aku iki none Jakarta 94 itu kan artis semua. Itu aja dulu deh. Itu aja dulu deh. Gua tuh 94 itu none Jakarta. Senior gua ada Vena Melinda. Ya senior yang di atasnya Mamski yang lebih duluan ya. Terus ada Shahnaz Haq. Ada Maudy Kusnedi. Kalau lu pengen tahu keartisan gua ini dapat dari mana? Diawali dengan Abang None Jakarta, DKI. Pemenangnya. Jadi dari situ aja tuh lu udah bisa, harusnya nggak usah saingan sama Mamski, Emma Waroka, malu. Karena gua ini orang entertain lama yang berasal dari None Jakarta. Satu angkatannya Mamski itu ada Alia Rohali, ada Emma Waroka, ada Atta Lariksya, ada Adjie Pangestu, ada Adam Jordan,
Ada Deddy Rizaldi, kan lucu gitu loh. Buat kita tuh biasa duduk nongkrong sama senior kita, Vena Melinda, ada Maudy Kusnedi, ada Syahnaz Haq, ada banyak lah. Kalau noni Jakarta mah udah pasti top markotop semua. The real dedengkotnya entertainment. 94 Bo, 94 itu kalian udah lahir belum? Mungkin belum lahir kali ya. 19 tahun umur Mamski itu, 94 tuh. Si Nepos juga tuh lagi ngapain? Lagi di sawit, dia teriak-teriak. Kita seae, bukuru cae. Kayak gitu kok, kayak mau ngenyek gua ya, nggak masuk lah. Gak masuk lah ngatain mandul ke orang yang udah usia 52. Bodoh amat. Mau ngapain? Rumah udah punya, tempat tinggal punya, kerjaan ada, suami ganteng, kaya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, masih muda suami. Pusing itu kalau suami itu nuntut anak, itu baru pusing. Ya juga nggak mungkin nikah sama orang yang menuntut anak. Ya ngapain? Karena kan udah jelas nikahnya aja udah kepala 4. Untuk kans punya anak itu ada, tapi kan tipis gitu loh. Jadi suami juga berarti apa? Sama, satu pemikiran. Untuk anak itu urusan kesekian, yang penting kita berdua happy. Nah itu kan yang dicari dalam hidup. Happiness, kebahagiaan. Lu Nepos ada nggak happiness? Orang pura-pura bahagia, orang udah lama pisah ranjang. Ya Allah, pura-pura lu ye. Udah berapa bulan kagak mesra-mesra? Udah berapa bulan gak mesra-mesra? Aduh, aku pengen disayang. Emang itu menderita sih. Kalau kita cewek gak bisa disayang-sayang tuh menderita. Bingung ya kan? Maupun ada alat pengganti juga. Alat pengganti juga gak bisa menutupi kerinduan kehangatan. Oh hangat banget. Kalau digini-gini sama suami disayang-sayang hangat. Apa lu gak ada kehangatan lu?